Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna afdhalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar Roja TV maupun Radio Roja FM yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan pagi ini, alhamdulillah ya kita dapat bertemu kembali. Kita tidak bosan-bosannya menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang masih Allah berikan kepada kita. Pagi ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan, masih diberi keafiatan, keamanan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Dan pada kesempatan pagi ini kita masih bersama buku Mencetak Generasi Robbani. Kita sampai pada pembahasan pendidikan jasmani dan kesehatan anak. Pembahasan terakhir kita mengulas poin yang keempat, yaitu makan dan minum sesuai sunnah. Ya, kesehatan itu erat hubungannya dengan makan dan minum, makanan dan minuman. Ya, karena tentunya kita bisa menyambung hidup dengan melakukan kegiatan aktivitas makan dan minum. Nah, kunci utama menjaga kesehatan adalah mengikuti sunnah Nabi dalam bab makan dan minum ini. Ya, maka di dalam buku fikih ada bab khusus berkaitan dengan makanan, Kitabul At'imah. Ya, sangat detail dijelaskan di situ. Tidak ada agama seperti Islam yang mengulas secara detail tentang adab, tata cara, etika, dan fikih makanan. Ya, sangat komplit dan lengkap. Karena seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa kesehatan itu erat hubungannya dengan ya kegiatan aktivitas kita, ya makan dan minum sehari-hari. Mulai dari adab-adabnya, ya sampai kepada fikih, ya makanan itu apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan, apa yang harus dihindari, ya makanan apa yang ditekankan untuk disantap, ya. Nah, ini ada ketentuannya di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Seperti Nabi mengatakan makan 7 butir kurma setiap pagi itu akan menghindarkan kita dari sihir dan penyakit-penyakit lainnya. Demikian juga kita minum air zam-zam, itu salah satu kita katakan makanan yang mengenyangkan dan juga obat, ya dari banyak penyakit, ya, dan banyak lagi makanan-makanan yang dianjurkan, ya. Nah, dan menghindari makanan-makanan yang diharamkan seperti bangkai, darah, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi ada beberapa hal-hal yang kita perlu ketahui berkaitan dengan makan dan minum. Dan itu perlu kita perhatikan pada anak-anak kita. Kenapa? Karena anak-anak biasanya belum mengerti, ya, hal-hal seperti itu. Mereka harus diajari, dibimbing, ya, diarahkan, sehingga dari kecil mereka terbiasa, ya, makan dan minum dengan cara yang benar, ya, dan diberi makanan yang halal. Sehingga ya mereka tumbuh menjadi anak-anak yang ya saleh dan salehah, ya, karena tentunya ada kaitan, ya, antara makanan dengan perilaku manusia, ya. Disebutkan bahwa orang yang makan makanan yang keras, ya, cenderung karakternya menjadi keras, ya, yang lembut cenderung menjadi lembut, ya. Maka Allah mengharamkan, ya, binatang buas untuk dimakan karena akan berpengaruh kepada orang yang memakannya. Dan Allah menghalalkan hewan-hewan ternak, ya. Nah, demikian. Karena itu makanan yang baik bagi manusia. Nah, jadi secara umum, ya, kita harus menghindari hal-hal yang membawa mudarat. La darar wala dirar.
maka makanan-makanan yang khaba'is itu dijauhi. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian juga adab makan. Ini perlu juga kita ajarkan kepada anak-anak. Karena biasanya yang paling banyak dilanggar oleh anak-anak ini adalah adab makan. Ya, karena mereka tidak tahu. Ya, kadang-kadang mereka minum sambil berdiri. Ya, kadang-kadang mereka ya kita katakan makan sambil berbaring. Ya, nah karena mereka tidak tahu, maka diajari. Ya, dia dituntun kepada adab-adab yang benar ya di dalam makan dan minum. Maka dari itu ambil kesempatan untuk makan bersama anak supaya kita tahu bagaimana cara makan mereka. Ya, sudah benar atau tidak. Ya, ada anak yang makan pakai tangan manapun, kanan maupun kiri, ya. Nah, kedua tangannya dia pakai untuk makan, itu anak-anak, ya. Nah, mungkin dia masih banyak buang-buang makanan misalnya. Ya, berserakan, berhamburan makanan yang dimakannya. Nah, ini adab makan itu juga perlu kita kawal dan kita perhatikan sehingga mereka makan dan minum itu dengan adab dan cara yang benar sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, pada kesempatan pagi ini kita lanjutkan poin yang kelima. Ya, berkaitan dengan tidur. Ya, ada cara tidur yang dianjurkan Nabi, yaitu tidur berbaring pada lambung kanan. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berbaring pada lambung kanan, ya. Dan cara tidur ini yang paling baik untuk kesehatan. Ya, cara ini yang paling baik untuk kesehatan. Seperti yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kamu mendatangi pembaringanmu untuk tidur, maka berwuduklah seperti wudukmu hendak salat. Kemudian tidurlah dengan berbaring pada lambung kanan. Ya, coba lihat proses untuk tidur itu diajari Nabi langkah-langkahnya. Pertama, kalau bisa, kalau ada kelapangan dan tidak malas, karena biasanya menghalangi orang berwuduk sebelum tidur itu adalah malas, ya. Karena ada juga anggapan kalau saya berwuduk sebelum tidur nanti hilang ngantuk saya, ya. Nah, padahal ketika dia berbaring dia nggak langsung tidur, dia masih main HP, ya. Nah, main HP buat dia tidak tidur semalaman. Tapi untuk berwuduk kadang-kadang dia beralasan, nanti saya nggak bisa tidur katanya. Ya, padahal ketika dia berbaring dia juga nggak tidur. Ya, nah tidak ada yang menghalangi orang untuk melakukan sunnah ini melainkan rasa malasnya. Nabi mengatakan berwuduklah seperti wudukmu ketika hendak sholat. Kemudian tidurlah dengan berbaring pada lambung kanan. Ya, bertelekan pada lambung kanan atau sisi tubuh sebelah kanan. Ya, jadi menghadap ke kanan. Nah, demikian. Dan bacalah, lalu membaca doa sebelum tidur. Allahumma aslamtu wajhi ilaika, fawwadtu amri ilaika, wa alja'atu dhahri ilaika, rubatan wa ruhbatan ilaika, la malja' wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya, baru dibaca doa sebelum tidur itu. Nah, dan jadikanlah itu sebagai kalimat terakhir yang kamu ucapkan sebelum kamu menutup mata. Karena kita tidak tahu apakah kita bisa membuka mata kembali atau tidak. Karena tidur itu ruh kita terangkat. Nah, demikian ya langkah-langkah yang diajarkan Nabi untuk tidur. Jadi adab tidur aja diajari Nabi. Ya, dia dalam riwayat yang lain Nabi juga bersiwak sebelum tidur, ya. Bersiwak sebelum tidur, itu membersihkan gigi sebelum tidur. Karena banyak ya kita katakan penyakit pada gigi. Ya, ketika orang itu tidur dengan mulut kotor, ya, masih banyak makan makanan ya yang tersisa di mulutnya, yang menempel di mulutnya, hingga ini menyebabkan kerusakan pada giginya. Ya, apalagi makanan yang dia makan malam itu, minuman yang dia minum malam itu adalah susu. Di mana Nabi memerintahkan kita kalau kita minum susu, setelah itu kita berkumur-kumur, ya. Karena susu itu terdapat zat asam padanya. Nah, ini bisa merusak ya giginya tentunya. Nah, demikian. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu kita ajarkan juga kepada anak-anak kita cara tidur. Ya, jadi Islam itu adalah agama yang komplit, yang lengkap. Ya, semua ya aturan hidup manusia itu ada di dalam Islam. Ya, diatur di dalam Islam. Sampai tidur, ya, makan, bahkan buang hajat. Itu diajarkan bagaimana cara yang benar menurut
ya Islam, ya menurut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Ada anak yang ya mungkin dia karena nggak tahu anak itu ya tidur terlungkup ya. Nah, karena itu adalah cara tidur yang dimakruhkan, yaitu tidur terlungkup, karena itu bisa berbahaya juga bagi kesehatan, ya, yang memperberat kerja jantung dan paru-paru. Ya, banyak juga kasus-kasus kejadian orang itu ya kehilangan nyawanya karena cara tidur yang salah seperti itu, ya. Nah, ada cara tidur yang makruh, ya, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, selain itu mubah, mungkin terlentang atau ke kiri, ya, itu ya perkara yang mubah saja. Yang dianjurkan adalah berbaring pada lambung kanan. Yang dilarang kita tidur ya terlungkup begitu. Ya, secara kesehatan juga itu nggak baik, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya yang keenam, ini masih berkaitan dengan tidur, yaitu segera tidur malam, yaitu tidak begadang, dan supaya bisa bangun pagi-pagi. Anak-anak kalau dibiarkan, ya dia mungkin terus bermain-main sampai malam, ya sampai larut malam, dan itu tidak baik, ya apalagi ya sampai begadang sampai pagi, ya. Nah, mungkin karena dia bermain-main, ya sebagian anak ada yang main game sampai pagi. Ya, nah tentunya ya ini akan berakibat buruk pada aktivitasnya keesokan hari. Mungkin dia bangun kesiangan, ya besok dia jadi anak yang pemalas karena kecapean mungkin ya pada malam hari karena begadang. Nah, demikian. Jadi biasakan anak ya untuk tidur segera pada malam hari, karena mengobrol setelah Isya tanpa faedah itu termasuk perkara yang dimakruhkan. Ya, nah demikian. Ya, karena membuat kita ya terlewat sholat subuh karena kemalaman tidurnya. Ya, tujuannya adalah supaya kita bisa bangun pagi-pagi. Berkaitan dengan bangun pagi, ini adalah suatu kita katakan perjuangan yang berat ya bagi orang tua maupun bagi si anak untuk melakukannya. Ya, sebagian anak dikeluhkan susah untuk bangun pagi. Orang tua mereka mengeluhkan. Ya, banyak yang bertanya, "Ustadz, anak saya susah bangun pagi." Ya, memang itu berlaku pepatah yang dikenal di kalangan masyarakat kita, yaitu Allah bisa karena biasa. Maka membiasakan anak untuk bangun pagi-pagi, ya tentunya untuk mengerjakan kewajiban sholat subuh. Kalau anak laki-laki bisa dibawa mereka agar sholat berjamaah di masjid, ya tentunya harus dibiasakan dari kecil, ya. Nah, jadi mereka terbiasa bangun pagi. Nah, jadi kadang-kadang susah dibanguni anak itu, ya. Ya, tentunya ini perlu perjuangan, ya. Harus sabar orang tua itu untuk membiasakan perkara yang berat ini. Ya, jangan putus asa, patah arang, kemudian ya tidak meneruskan ya kita usahanya untuk membiasakan anak bangun pagi. Nah, ini perlu waktu yang lama ya untuk membiasakan seorang anak itu bisa bangun pagi, apalagi dia bangun sendiri. Ya, sebagian anak ada yang harus dibangunkan baru bangun, itu kalau bangun. Ya, sebagian anak ada yang bangun lebih dulu daripada orang tuanya. Dia bangun lebih dulu dari orang tuanya. Ya, nah demikian. Terbiasa dia bangun pagi. Nah, jadi untuk mewujudkan kebiasaan tersebut, ya maka biasakan anak tidur segera setelah sholat Isya. Dan belajar malam itu secukupnya saja. Ya, juga kita menyinggung pihak sekolah di sini ya. Kalaulah tiap mata pelajaran ada PR-nya semua ya. Matematika, bahasa, semua pelajaran ada PR-nya, itu kapan anak itu tidur? Ya, jadi ini perlu juga lah ya kepada pihak sekolah, para guru ya. Anak itu sudah sekolah full day hari ini kan, ya rata-rata sekolah full day. Ya kalau tidak pondok belajar 24 jam. Nah, jadi coba diperhatikan juga ya jadwal anak di rumah. Ya, sebagian orang tua mengeluh anaknya masih buat PR sampai jam 12 malam. Nggak selesai-selesai PR-nya.
Ya, kapan tidurnya anak itu? Sementara pagi-pagi besok, ya dia pagi-pagi buta dia harus bangun untuk pergi sekolah. Kadang-kadang berbarengan dengan pergi ayahnya ke kantor, ya, atau diantar ibunya pagi-pagi. Sangat letih itu, ya. Jadi berikan mereka waktu istirahat yang cukup, ya, tidur malam yang cukup. Nah, jadi tentunya ini perlu diperhatikan oleh para kita katakan pihak sekolah ataupun para guru, ya. Nah, demikian. Ya, PR itu tidak perlu banyak seperti hukuman, ya, bagi anak itu mengerjakan PR yang seabrek banyaknya. Ya, cukup ya mungkin hal yang sederhana yang ya apa namanya yang tidak membebaninya pada malam hari tentunya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Karena banyak juga orang tua yang mengeluhkan anaknya tidak bisa tidur ya segera karena harus mengerjakan PR yang sangat banyak, seabrek PR-nya. Ya, macam kerja lembur ya orang di kantor jadinya. Kasihan anak-anak itu. Padahal mereka sudah sekolah full day, ya dari pagi sampai sore. Itu pun masih dijejali dengan pekerjaan rumah. Nah, demikian. Ya, tentunya hasilnya juga tidak akan maksimal nanti kalau seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang terbaik bagi anak-anak itu adalah segera tidur ya setelah sholat isya, ya, supaya mereka bisa bangun pagi, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka jangan biarkan anak-anak itu bermain-main dan bergadang sampai larut malam. Karena Nabi kita mengatakan iyyaka was-samar ba'da hada'atil lail. Fa innakum la tadrun ma ya'tillahu min khalqih. Ya, hati-hati, hindarilah begadang malam, mengobrol setelah keheningan malam, as-samar, yaitu ngobrol malam-malam, begadang istilahnya, ya. Karena kalian tidak pernah tahu apa yang dilakukan Allah terhadap makhluknya. Ya. Ya, banyak ya kita katakan pengaruh negatif ngobrol malam-malam atau begadang, angin malam itu tentunya ya bisa merusak kesehatan, ya. Karena malam itu Allah jadikan waktu untuk istirahat, bukan waktu untuk beraktivitas secara umum, ya. Walaupun kita tahu di sana ada orang yang aktivitasnya malam-malam seperti penjaga malam tentunya. Kalau siang bukan penjaga malam, namanya penjaga siang. Nah, memang kerjanya malam-malam, ya. Tapi itu juga kan kerjanya ya berpatroli, ya jaga malam, ya. Tidak aktivitas seperti siang hari. Jadi Allah telah membagi waktu manusia malam untuk tidur dan istirahat, siang untuk beraktivitas. Maka sunnatullah itu jangan dilanggar, ya. Itu jangan dilawan karena itu akan mendatangkan hal yang negatif bagi tubuh kita tentunya. Kita bicara dari sisi kesehatan ini, ya. Ya, itu jelas ya sangat buruk akibatnya bagi kesehatan jasmani kita. Ya, banyak penyakit-penyakit yang muncul, ya terutama ya kita katakan gangguan pada jantung, ya, dan organ-organ dalam karena orang itu suka begadang malam, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, apabila ada kesempatan, biasakan mereka agar melakukan sunnah Nabi, yaitu tidur siang. Ya, ini sangat baik untuk kesehatan. Nabi SAW mengatakan, qilu fa inna syayatina la taqilu. Tidur sianglah kamu karena setan-setan itu tidak tidur siang. Ya, jadi ambil waktu untuk tidur siang. Ini sangat baik ya untuk kesehatan. Nah, banyak orang tua yang berkata, bagaimana kami bisa melatih anak tidur siang sementara mereka sekolah full day. Nah, ini juga menjadi suatu dilema, ya. Padahal ini salah satu sunnah yang sangat baik, tidur siang ini. Ya, tidak lama, mungkin cuma setengah jam, tapi manfaatnya bagi tubuh luar biasa, ya. Nah, demikian. Ya, mungkin ada sekolah yang mungkin, ya, saya nggak tahu juga, saya belum pernah dengar ada sekolah yang melatih anak-anak mereka untuk tidur siang itu di sekolah. Ya, mungkin nggak ada tempatnya kali, ya. Nah, tapi kalau ada itu ya salah satu sunnah yang ditinggalkan oleh manusia atau mereka nggak tahu ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu faedahnya adalah untuk menyelisihi syaitan. Ya, dalam banyak hal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menyelisihi syaitan. Ya.
Nah, maka dari itu kita katakan tidur siang ini harus menjadi salah satu ya kita katakan jadwal kita di hari itu. Hari ini misalnya kita ada jadwalkan itu untuk tidur siang ya. Nah, demikian. Wallahu alam. Ini dianjurkan bukan wajib ya. Walaupun ada perintah tidur sianglah kamu tapi hukumnya bukan wajib ya, mustahab, dianjurkan. Ya minimal itu sudah pernah kita lakukan atau paling baik sering kita lakukan. Ya, atau kalau bisa tiap hari kita lakukan. Nah, wallahu alam bisawab. Kemudian budaya bangun pagi-pagi. Nah, ini berkaitan dengan aktivitas di rumah sebenarnya. Ya, rumah muslim itu harus terlihat aktivitas di dalamnya pagi-pagi buta. Kalau bisa sebelum adzan subuh, ya bagi yang puasa mungkin sudah ada aktivitas sahur ya. Nah, biasakan di rumah kita ya, itu pagi-pagi sudah ada aktivitas, hidup suasana rumah itu dengan aktivitas penghuninya. Ya, kita lihat banyak juga rumah yang sudah jam 7 masih tutup semua. Ya, lampu masih nyala padahal matahari sudah tinggi. Ya, itu artinya apa? Penghuninya masih tidur mungkin. Mungkin sudah sholat subuh tapi lanjut lagi tidur pagi. Nah, ini yang harus dihindari ya. Tidur pagi itu sangat buruk bagi kesehatan. Ya, anak-anak ya maunya itu ya apalagi sekarang ya. Masa-masa pandemi anak-anak berada di rumah. Ya, itu tidur pagi itu mungkin menjadi kegiatan rutin dan lebih buruk lagi kalau itu adalah budaya di keluarga tersebut. Ada satu keluarga yang memang rutinitasnya, ritualnya itu tidur pagi dan ini sangat jelek sebenarnya ya. Kalau bisa rumah kita itu sudah nampak kegiatan dan aktivitas pagi-pagi buta. Nah, tentunya ini sangat menolong kita ya untuk menghidupkan suasana rumah dan membangunkan orang yang masih tidur. Kalau misalnya rumah kita sudah kelentang-kelenteng pagi-pagi, ada yang masak dan lain sebagainya, ada aktivitas yang ada di rumah itu sudah hidup. Kalau ada yang tidur pun dia kan juga akan terganggu, dia akan bangun juga begitu ya. Atau dia merasa risih. Ya, kalau semuanya beraktivitas dia nggak akan bisa protes. Tapi kalau kebanyakan yang tidur daripada yang beraktivitas, itu yang beraktivitas akan dimarahi begitu. Wah, ini orang-orang lagi tidur udah ribut katanya kan begitu. Tapi kalau mayoritas di rumah itu ya, ayah, ibu, dan anak-anak, kalau ada satu, dua anak-anak yang masih tidur, dia akan bangun begitu ya. Jadi itu berkaitan juga dengan suasana di rumah tersebut ya. Nah, suasana keluarga di rumah tersebut. Nah, maka Nabi berpesan kepada kita, ya burika ummatil fi bukuriha, diberkati umatku itu pada pagi harinya. Dan Nabi bahkan mendoakan umatnya yang beraktivitas pagi-pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada pagi harinya. Maka jangan biarkan anak tidur pagi tanpa ada kebutuhan yang darurat. Kalau sakit ya maklumlah ya. Namanya juga sedang sakit. Atau pada waktu-waktu tertentu yang capek, misalnya baru pulang dari safar ya, baru kegiatan yang berat ya mungkin ya. Itu kita juga yang dewasa kadang-kadang juga tepar istilahnya ya, mau nggak mau tidur ya pagi gitu ya, karena sudah keletihan mungkin menyetir pada malam hari ya di safar ya. Safar itu adalah adab. Ya itu kondisi-kondisi yang ya kita katakan tidak normal. Tapi kondisi-kondisi yang normal ya maka hindari tidur pagi, karena itu sangat jelek bagi kesehatan ya, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Secara rohani orang yang suka tidur pagi itu jadi malas. Secara jasmani ya banyak penyakit-penyakit itu ya muncul ya. Ya, dia bekerja penyakit itu pada saat pagi hari ya, ketika si empunya tubuh ini tidak beraktivitas. Yang beraktivitas adalah penyakit di dalam tubuhnya. Sehingga dia bangun, ya sudah sakit begitu. Kena flu, kena demam, kena batuk. Ya, itu biasanya orang yang tidur pagi. Bangun-bangun sudah sakit dia. Maka sangat buruk ya kebiasaan tidur pagi itu. Ya. Nah, sebab pagi hari itu laksana masa muda. Ya, dalam usia kehidupan manusia ya. Waktu pagi hari itu laksana masa muda yang penuh vitalitas.
Sedangkan sore hari itu laksana masa tua yang menyisakan tubuh tanpa daya. Ya sudah capek kalau sudah sore hari. Nah demikian. Malam hari itu sudah waktunya kita untuk beristirahat tidur. Nah itulah dia siklus kehidupan manusia. Allah menyebutkan itu di dalam Al-Quran. Kemudian Nabi mengaplikasikannya di dalam kehidupan beliau, yaitu sunnah beliau. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Juga pakar kesehatan ya sepakat bahwa udara pagi itu sangat baik untuk kesehatan jasmani. Karena gas ozon yang membentuk struktur 3 jenis atom oksigen itu banyak tersebar di udara pada pagi hari. Selain itu ada sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari pada pagi hari itu sangat bagus sekali untuk pertumbuhan tulang dan membunuh berbagai macam virus-virus penyakit. Apalagi ini masa-masa pandemi, ya banyak virus-virus yang ya tersebar di luar sana. Maka kegiatan di pagi hari, apalagi itu disertai dengan olahraga ringan, olahraga yang sifatnya untuk menjaga kesehatan jantung, ya olahraga kardiovaskular itu sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Nah ya kalau bisa anak juga ikut ya beraktivitas ya bersama kita. Nah demikian. Ini salah satu cara kita, ikhtiar kita, ya usaha kita untuk ya menjaga kesehatan ya jasmani ya anak-anak kita. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketujuh, manusia bagaimanapun dia menjaga kesehatan nggak lepas dari yang namanya sakit. Ada masa sehat, ada masa sakit. Kata Nabi, ya pergunakanlah masa sehatmu, sehataka qabla saqamika. Ya, manfaatkan masa sehatmu sebelum masa sakit. Artinya apa? Ya bagaimanapun ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan, ya namanya manusia pasti ada masa sakitnya. Ya apalagi ya sudah masanya untuk sakit-sakitan, yaitu 40 tahun ke atas sudah mulai muncul ya penyakit-penyakit yang memang itu ya sudah waktunya. Ya sudah masanya, karena ini benda dunia, ada batas waktunya juga. Ya nggak bisa dia hidup sampai 1000 tahun, nggak tahan dia. Ya ada masa pakainya untuk umat Muhammad, itu umat yang datang setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, ya antara 60 sampai 70 tahun. Ya itulah dia waktunya, ya. Ada yang diberi bonus ya lebih panjang, ada yang nggak dikasih bonus, ya ada yang memang sudah seperti yang ditetapkan, ada yang dipanggil sebelum waktunya juga, sebelum masanya juga kan begitu. Nah, jadi banyak macam-macam ya kita katakan penyakit yang bisa menyerang manusia. Itu sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Para nabi saja mendapatkan sakit ya. Para nabi itu ya diuji Allah juga dengan sakit. Seperti contohnya yang mungkin paling populer ya diceritakan kisahnya di dalam Al-Qur'an yaitu Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub alaihissalam ya diuji Allah dengan sakit yang luar biasa. Tapi beliau sabar dan akhirnya disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu adalah sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Maka dari itu yang ketujuh, ya salah satu perkara yang harus diperhatikan pada anak-anak kita adalah ya mengobati mereka apabila sakit. Segera berobat. Itu perkara yang mubah. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berobat. Ya, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan sunnah, ya, ada yang mewajibkan juga. Tapi kita harus pilah ya. Pendapat yang paling tepat adalah hukum berobat itu ya mengikuti penyakit yang diderita. Ada penyakit yang mubah untuk berobat karena kalau kita diamkan ya bisa sembuh sendiri dengan antibodi yang kita miliki, ya dengan imunitas yang kita miliki, ya herd immunity yang kita miliki itu bisa sembuh seperti flu dan lain sebagainya. Maka hukum berobat di sini mubah. Ada perkara yang bisa membahayakan jiwa kalau tidak berobat. Ya, misalnya kita luka, mengucurkan darah, wah udah biarkan saja. Ini kan berobat mubah hukumnya. Saya biarkan mengucur darah itu terus, ya mati. Itu nggak boleh. Ya, berobat di sini bisa menjadi wajib baginya. Jadi pendapat yang paling tepat
berkaitan dengan hukum berobat adalah melihat penyakit yang didapat oleh orang itu. Kalau bisa berujung kepada kematian dan itu bisa memudaratkan dirinya, itu bisa masuk dalam kategori ya melemparkan diri kepada kebinasaan. Dan salah satu daruriyatul khamsah adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Ya nggak boleh kita biarkan, wah ini udah mati saja saya dengan penyakit ini, nggak boleh. Sementara dia punya ikhtiar, punya kemampuan untuk berikhtiar. Karena sebagian orang banyak yang salah. Ketika membaca misalnya pendapat Imam Ahmad berobat itu mubah, lalu dia terapkan kepada semua jenis penyakit, ya salah. Ya, ada penyakit-penyakit yang memang dia harus berobat, kalau tidak bisa berujung kepada kematian. Nah, maka ini harus dikonsultasikan kepada ya, pihak yang berkompeten. Dalam hal ini adalah tabib ataupun dokter hari ini ya, yang mempunyai ilmu tentang itu, yang kata-katanya menjadi rujukan di dalam bab ini. Nggak boleh dia beristihad sendiri, lalu mengambil keputusan sendiri, dan itu merugikan dirinya. Nah, itu bisa masuk kepada larangan yang disebutkan Allah, wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh dirimu sendiri. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, demikian pula anak-anak kita. Kalau anak itu menderita sakit, ya segeralah berobat, ya. Nah, karena anak-anak tentunya ya itu tanggung jawab orang tua ya. Nggak boleh dia katakan hukum berobat kan mubah, biarkan aja anak itu sakit. Ya, tidak tepat karena anak itu belum bisa memutuskan sendiri. Ya, keputusan kebijaksanaan ada di tangan orang tua. Beda dengan diri kita. Ya, tadi kita sebutkan ada penyakit-penyakit yang hukum berobat di situ mubah. Nah, kalau kita yang punya badan dan kita bisa merasakan, ya udah saya tidak usah berobat, saya berikhtiar dengan cara yang lain, mudah-mudahan sembuh. Ya, itu terserah sih, nggak jadi masalah. Tapi anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Nggak boleh kita perlakukan anak seperti itu. Wah, biarkan aja sakit. Anak kita mengeluh, ya sakit, wah biarkan aja, hukum berobat mubah, ya nggak tepat lah. Ada juga orang tua yang ya kita katakan salah, ya salah paham di dalam bab ini. Ya mungkin dia baca buku tentang pengobatan, wah ini berobat itu hukumnya mubah, ya. Ada beberapa ulama yang dinisbatkan pendapat itu kepada mereka, cuma kadang-kadang nggak mengerti. Ya, hal ini berbeda ketika kita menangani anak. Ketika anak mengeluh sakit, orang tuanya diam aja. Sakit, ya tahankan dulu ya. Berobat itu mubah. Jadi Abi pilih pendapat itu, sembuh sendiri nanti. Ya anak itu kasihan dia. Dia terhambat aktivitasnya. Dia tidak bisa beraktivitas, dia nggak bisa belajar, bahkan bisa membahayakan dirinya. Bagi anak, demam itu ya tentunya bisa berakibat fatal juga. Bisa menyebabkan kerusakan pada organ-organ lainnya. Maka harus dikonsultasikan kepada kita kata pihak yang berkompeten, dalam hal ini dokter. Bagaimana penyakit anak tersebut, apakah membahayakan perkembangan dirinya? Karena sakit pada anak itu bisa menghambat pertumbuhan ya jasmani mereka. Ya, pertumbuhan otaknya, tulang-tulangnya, ya, dan juga saraf-sarafnya dan lain sebagainya. Maka ini jangan disamakan dengan kita yang sakit begitu ya. Nah, itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Maka kalau anak sakit segera berobat. Ya minimal kita periksakan anak itu, kira-kira ini sakitnya berbahaya atau tidak. Ya, apa tindakan yang harus dilakukan? Ya, didiagnosa penyakitnya supaya kita tahu bagaimana cara menanganinya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jangan biarkan anak itu sakitnya berlarut-larut sehingga semakin parah dan fisik anak itu pun menjadi lemah. Ya di samping juga, ya di samping kita berikhtiar dengan cara berobat, anak itu juga kita harus didik, ya kita harus bimbing dia untuk ridha, sabar, berdoa, meminta kesembuhan kepada Allah ya ketika ia menghadapi ujian sakit seperti ini. Nah demikian. Banyak anak itu yang ketika sakit mengeluh dan lain sebagainya. Nah ini momen bagi orang tua untuk menyabarkan. Ya disitulah momen dia mengenal sabar ya.
dia bisa menerima takdir bahwa itulah dia hidup. Kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang kita sehat. Anak itu rewel ketika sakit, ya jangan jengkel, jangan kesel, jangan bete orang tuanya, ya memang demikian. Anak sakit itu rewel, kan begitu, kita juga harus sabar menghadapinya ya dan merawatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Jadi agama Islam termasuk agama yang komplit, sangat peduli juga pada kesehatan dan juga proses pengobatan ya dari penyakit, ya kesembuhan dari penyakit. Nah, Nabi SAW berkata di dalam hadis, likulli da'in dawaun, fa idza usiba dawa'ud da'i baro'a biidnillah. Setiap penyakit ada obatnya. Jika obat tepat pada penyakit itu, maka seorang itu akan sembuh biidnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, beberapa hal yang berkaitan dengan pengobatan akan kita lanjutkan pembahasannya ataupun pembicaraannya pada kesempatan berikutnya insyaallah ya. Ya, mengenai masalah menjaga berobat dari sakit ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, perlu kita sampaikan di sini bahwa sehat itu perlu diikhtiarkan, karena sehat itu adalah nikmat yang perlu dikejar, yang perlu diikhtiarkan, diusahakan. Ya, karena anak belum bisa mengusahakannya sendiri, maka itu adalah kewajiban orang tua. Bagaimana anak itu sehat ya, dan kalau sakit dia sembuh dari sakitnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ya baik, syukran jazakallahu khair kepada Ustadz yang sudah memberikan materi di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan Rabbani, bagaimana beliau menjelaskan pendidikan jasmani dan kesehatan kepada anak, yang mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Silahkan bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan pesan singkat. Baik, yang pertama Ustadz, ya, ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, apakah sah atau bolehkah seorang anak yang masih belum baligh sering azan di musola karena tidak adanya orang dewasa yang sholat atau azan di musola tersebut, Ustaz? Iya, ini muazin adalah tugas untuk orang yang akil baligh ya. Tidak diserahkan tanggung jawab ini kepada anak-anak. Karena tugas muazin itu bukan hanya azan, tapi dia mengintai waktu sholat, ya, melihat dan mengamati waktu sholat, ya. Nah, seperti ya kita katakan waktu-waktu sholat tertentu, ya tentunya ada tanda-tanda masuk waktu sholat. Nah, sekarang mungkin sudah dimudahkan dengan adanya jadwal, kan begitu ya. Nah, sebagian anak mungkin dia kalau dipasrahkan ini, kalau yang dimaksud di sini diserahkan amanah dan tanggung jawab kepada anak, tentunya tidak. Tapi kalau cuma berazan saja, ya, apakah azan seorang anak itu sah atau dianggap perkara yang dibolehkan? Ya tentunya boleh, ya, asalkan dia mengerti lafal azan itu. Ya, nah demikian. Walaupun ya kita katakan, ya azan itu ada ketentuannya, seperti dipilih suara yang paling lantang ya. Nah, yang anda sautan, yaitu yang paling lantang suaranya, yang paling keras suaranya. Ya, kalau anak-anak mungkin suaranya tidak sekeras orang dewasa. Tapi sekarang mungkin kembali lagi karena teknologi, anak-anak pun bisa keras karena adanya ya, pengeras suara, kan begitu ya. Nah, ya demikian. Ya, maka kalau dulu ya tentunya ini para ulama mengulas dalam buku-buku fikih bahwa tugas azan ini tidak boleh diserahkan kepada anak-anak karena mereka mungkin tidak paham waktu-waktu sholat. Kemudian suara mereka tidak lantang seperti orang dewasa. Nah demikian. Tapi sekarang hal itu kan mungkin sudah bisa dilakukan oleh anak karena mereka bisa tahu jadwal sholat, sudah tertera juga di musola kadang-kadang ataupun di masjid.
Ya, kemudian adanya pengeras suara. Ya, anak-anak juga walaupun dengan suara yang kecil dia bisa besar suaranya karena pengeras suara. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi jelas amanah ini nggak boleh diserahkan kepada anak-anak. Ya, tapi kalau mereka sekedar beradzan, ya itu ya kita katakan ya tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, untuk sekali waktu ya untuk mengajarkan azan ya itu boleh. Tapi ya menyerahkan tanggung jawab itu kepada anak-anak ya itu tidak dibenarkan sebenarnya. Ya. Ya, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Al Ustadz ya, demikian untuk hamba Allah yang berada di Pekanbaru. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali dari Abu Fauzan yang berada di Sulawesi Tengah. Ya Ustadz, saya berniat untuk menikahi janda yang mana beliau memiliki anak. Mohon nasihat dan kiat-kiatnya agar saya bisa mendidik dan menyayangi anaknya walaupun bukan anak kandung saya, Ustaz. Ya, ya tentunya itu salah satu bentuk kebaikan ya, mengurus anak bawaan atau anak tiri ya, memperlakukan mereka dengan baik. Nabi juga ya punya anak tiri ya, seperti Umar bin Abi Salamah, ya anaknya ya Abu Salamah ya. Kemudian setelah Abu Salamah meninggal wafat di medan perang, ya kemudian Ummu Salamah itu dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membawa anak tirinya. Nabi memperlakukannya dengan baik ya. Kadang-kadang makan bersama Nabi ya di meja satu hidangan dengan Nabi. Itu kehormatan yang Nabi berikan kepada anak tiri beliau ya, anak dari Abu Salamah. Ya, maka itu termasuk salah satu kebaikan kita ya. Nah, demikian. Ya kita bisa menerima itu dan ya rela hati untuk mengurusnya dan membesarkannya. Setiap harta yang kita keluarkan itu termasuk sedekah kita untuknya. Ya, sedekah kita. Nah, demikian. Dan setiap apa yang kita ajarkan itu termasuk ilmu yang bermanfaat, termasuk amal jariah yang akan dicatat sebagai pahala nantinya di hari kiamat. Ya, walaupun ya kita tahu itu bukan anak kita ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, ya itulah risiko ya kita katakan menerima ya wanita yang ya janda ya statusnya yang bawa anak kan begitu ya. Ya, mau tidak mau ya kita harus siap dengan konsekuensinya ya. Nah, demikian. Dia akan bawa anak itu ya. Ya banyak ya janda itu macam-macam, ada janda yang ditinggal mati, ada janda yang cerai ya. Mungkin kalau janda yang cerai itu anak itu masih tanggungan nafkahnya orang tuanya ya, bapaknya. Tapi kalau janda yang ditinggal mati ya tentunya ya anak ini jadi anak yatim kalau dia masih kecil kan begitu ya. Maka kita mengasuhnya, kita membesarkannya, mendidiknya seperti anak kita, itu termasuk salah satu amal jariah juga dan sedekah yang terus akan mengantarkan pahala ya bagi kita. Nah, wallahu alam bishawab. Ya baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk penanya Abu Fauzan yang berada di Sulawesi Tengah. Lalu kembali kami ajukan pertanyaan. Ya, ada pertanyaan Ustaz, bagaimana cara menumbuhkan sifat dermawan kepada anak? Karena sepertinya anak-anak kami sifat egoisnya mendominasi. Setiap dia memiliki barang ataupun makanan, dia tidak mau berbagi walaupun kepada orang tuanya atau kakak-kakaknya, Ustaz. Mohon nasihat dan jawabannya. Ya, kadang-kadang anak itu perlu contoh ya. Perlu melihat sampel istilahnya. Melihat orang tuanya berbagi. Itu kadang-kadang perlunya orang tua menampakkan amalnya di depan anak. Tujuannya bukan ria ya, tapi untuk mendidik ya. Karena anak itu kadang-kadang perlu ya kita katakan contoh untuk dia tiru. Maka kita kan sering mengaitkan ke pendidikan itu dengan keteladanan. Karena pendidikan dengan keteladanan itu ya ternyata itu lebih ampuh ya daripada dengan kata-kata. Anak kita suruh berbagi, dia belum lihat bagaimana berbagi itu. Nah, ya tentunya dia akan sulit untuk mengaplikasikannya. Berbeda kalau dia lihat kita melakukannya dan kita menunjukkan kepadanya ya kegembiraan, kebahagiaan dengan berbagi. Nah, jangan sebaliknya ya kita berbagi dengan orang kita merepet, kita
berkeluh kesah, kita ngomel, ya anak pun lihat cuma yang dia tangkap adalah sisi negatif. Oh, berbagi itu nggak enak. Kenapa? Karena orang tua saya berbagi, dia ngomel. Nah, itu harus dihindari ya para orang tua ketika dia berbagi, misalnya memberi, kadang-kadang diikuti dengan kata-kata yang nggak baik. Walaupun tidak kepada orang yang menerima, di belakang dia ngomel, ah, ini kerjanya gini. Nah, anak itu lihat dia, wah, artinya dia tangkap satu pelajaran negatif, bahwasanya berbagi itu nggak enak, ujung-ujungnya ngomel, kan begitu. Nah, itu ya anak perlu ya kita katakan melihat suatu contoh yang baik dari kita. Kita berbagi dan ya kita tunjukkan kebahagiaan kita setelah berbagi. Wah, berarti orang yang berbagi itu bahagia begitu. Jadi anak itu bisa menyontoh ya, karena ya bil misal kata orang Arab ini ya, bil misal yattadihul maqal. Dengan contoh ya kata-kata menjadi jelas. Ya, artinya tidak cukup saja dengan kata-kata, itu masih belum jelas sampai diberikan contoh. Apalagi ini menanamkan suatu perbuatan ya, melakukan suatu perbuatan yang mungkin tidak dia kenal. Ya, dia tidak bisa mengenal perbuatan itu. Maka ini perlu diperkenalkan. Tidak cukup dengan kata-kata. Saya kira itu ya. Membuat anak itu sadar untuk berbagi dengan kata-kata saja itu susah. Ya, kasihlah temannya itu nggak susah ya. Karena anak itu ya seperti tadi dikatakan egois ya. Ini anak-anak ya. Ya, kalau kita mengeluhkan anak-anak yang egois, ya kita katakan anak itu lahir kadang-kadang membawa sifat-sifat seperti itu ya, dan tugas orang tua untuk ya memilah-milih ini sifat yang harus dibuang, itu tugas orang tua dan pendidik ya. Nah, demikian, nggak bisa disalahkan anak itu, anak ini egois, ini salah ini si anak nggak tahu dia ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab ya. Jadi lebih kepada bagaimana kita sering menyontohkan itu. Maka salah satu cara triknya adalah kalau kita ingin memberi, coba titipkan pemberian itu kepada anak yang memberi misalnya, ya supaya dia tahu ya dan terbiasa memberi, bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin terkadang bapaknya juga harus sering-sering memberikan atau memperlihatkan dia pemberian kepada istrinya atau kepada anak-anaknya seperti itu. Iya, itu contoh ya. Jadi dia lihat secara visual, oh memberi itu seperti itu. Ya, memberi itu ya seperti itu. Dan tadi ya poin yang penting adalah ya sikap kita saat memberi. Setelah memberi itu. Karena banyak orang tua yang dia nggak sadar sebenarnya ya. Dia suka memberi tapi ya di balik itu, setelah itu, di belakang itu, dia tidak menunjukkan mimik wajah yang bahagia, yang senang, yang gembira, yang puas ya. Ya, dengan memberi sehingga si anak menangkapnya apa? Wah, ini ayahku memberi, dia ngomel. Dia mungkin dirasanin lah istilahnya orang yang diberi kan begitu ya. Nah, ya ini tentunya ya tidak menanamkan hal itu pada anak. Justru dia ya menjadi orang yang ya tak egois tadi itu ya, tidak mau berbagi sama anak-anak lainnya. Nah, demikian. Dan juga perlu ya langsung ketika lihat itu ya bimbing dia untuk berbagi, ya beri temannya ya, itu juga harus kita arahkan ya. Pelan-pelan tentunya ya. Ya nggak perlu anak itu dimarahin ya. Karena mendidik anak itu harus tanpa amarah ya. Beda ya marah dengan ada orang tua mengatakan, wah saya sudah marahin anak saya. Itu ada kadang yang dia maksud adalah ya ngomonginnya ya, diomongin anak itu kan gitu ya, bukan marah. Ya Nabi nggak pernah marah sama anak. Ya Nabi ya, makanya kita baru nulis buku yang berjudul Mendidik Anak Tanpa Amarah. Ya setelah kita teliti, Nabi tidak pernah marah-marah sama anak-anak ya. Nah, demikian. Nabi paling ngomongin, memberikan informasi, menyampaikan satu perkara yang informatif, bukan marah. Itu setelah kita selidiki, yang kita teliti, ya Nabi itu memang tidak pernah marah sama anak-anak. Nah, demikian. Tapi kita kadang-kadang ya karena mungkin faktor eksternal ya. Ya ketidaksabaran mungkin, ya sudah mungkin kesel sampai ubun-ubun ya. Kita kadang marah sama anak-anak itu konyol ya. Kenapa konyol? Anak-anak itu kadang-kadang nggak ngerti. Anak-anak ini ya, basuta bawah 10 tahun yang kita maksud. Ya anak-anak itu kadang-kadang nggak ngerti marah kita. Sementara kita marahnya sudah ya sampai ubun-ubun istilahnya ya. Merah wajah kita kan.
sampai keluar kata-kata yang pedas dan lain sebagainya, ya demikian. Itu tidak positif ya, bahkan negatif. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Syukran atas jawaban Ustaz. Demikian ya untuk yang bertanya. Ya, selanjutnya kami ajukan kembali ada pertanyaan, dua pertanyaan senada, di antaranya hamba Allah yang berada di Ciganjur dan juga hamba Allah yang berada di Cikarang. Ya Ustaz, jika suami tidak bisa menjadi contoh yang baik, seperti suami sering pulang malam dan tentunya dia ketika paginya cukup mengantuk dan sering tidur pagi, dan hal itu menjadi contoh bagi anak-anaknya. Nah, bagaimana cara memberitahukan kepada anak agar tidak menjadi contoh yang tidak baik bahwa orang tuanya atau bapaknya tersebut kerja capek, pulang malam dan kurang tidur? Ya, ya makanya kita sering sampaikan bahwa memang mendidik anak itu perlu pengorbanan. Kadang-kadang kita harus berkorban jadi orang tua. Ya ada satu kisah ya, seorang wanita yang membelah dua kurmanya untuk anak-anaknya. Padahal anak-anak sudah dapat jatahnya. Ya dia tidak wanita itu tidak kesel jengkel memarahi anaknya, enggak. Ya dia paham. Wah, tidak dikatakan wah ini anak-anak congok gitu ya. Baru dikasih sudah masuk ya habis gitu ya. Orang tuanya kadang-kadang jengkel dengan itu. Ya pengorbanan ya, dengan kasih sayangnya si ibu ini membelah dua kurmanya dan memberikan masing-masing kepada kedua putrinya yang dia bawa. Dia nggak makan apa-apa. Ini pengorbanan. Jadi pendidikan itu ya mau nggak mau ya tidak lepas dari yang namanya pengorbanan. Apa kata Nabi? Ya setelah mengetahui sikap pengorbanan dari ibu ini kepada kedua anaknya, sungguh Allah telah mewajibkan baginya surga. Ya dengan kasih sayang itu Allah wajibkan baginya surga dan Allah jauhkan dia dari neraka. Ya, nah jadi memang ya setiap pengorbanan yang diberikan oleh orang tua untuk anak itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ya di dalam riwayat itu buah kurma yang dibelah dua oleh sang ibu untuk kedua anaknya itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Dia berkorban tidak makan. Maka di sini ya para orang tua ya kadang-kadang ya di rumah itu kita berbeda dengan di luar. Ya, di luar sebagai apapun kita, sebagai direktur ataupun sebagai karyawan, nah itu beda ya status kita ketika kita berada di rumah. Di rumah kita ya apalagi kita diamanahi anak-anak ya. Di rumah kita berhadapan dengan rakyat kita, anak dan istri kita yang selalu menilai apa yang kita lakukan, menyontoh apa yang kita kerjakan. Ya, kalau bisa ya kita berkorban begitu ya. Nah, tidak tidur pagi, tunggu waktu tidur siang begitu ya. Nah, sudah waktunya duha ya, ya barulah kita tidur untuk menghindari tidur pagi itu tadi. Kalau bisa kan begitu ya. Nah, kadang-kadang anak itu kan tidak memahami apa aktivitas kerja orang tuanya di luar. Mungkin ya orang tua ini capek ya, si ayah ini capek dan lain sebagainya. Ya, tapi ya di sini kembali lagi kalau si ayah mau berkorban ya bisa itu. Ya, nah demikian. Lain halnya suatu yang bisa dilihat, disaksikan oleh anak, misalnya si ayah sakit, ya dia bisa memaklumi kan itu sakit. Ya kalau dia sakit juga mungkin dia akan tidur pagi kan begitu ya. Tapi kalau suatu yang dia tidak bisa maklumi, ya wah ayah capek ini, ya dia pun tidur kan begitu ya. Nah si anak nanti akan meniru langkah ayahnya ini juga ya dengan alasan yang sama ya capek anak-anak ya dia ya ujung-ujungnya tidur tiap pagi nanti. Nah demikian. Ya kalau kita mau bersabar, berkorban, bersabar, nanti tunggu waktu duha ya. Matahari sudah meninggi baru kita tidur ya. Ya sekaligus menyontohkan tidur siang itu mungkin ya menjadi satu solusinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah kalau juga nggak bisa, ini memang kerjanya kerja malam, lembur malam. Ya saya kira itu tidak tiap hari juga. Ya maka kalau bisa ya disembunyikan ya aktivitas itu dari anak ya. Kunci pintu kamar kan begitu ya. Ya tidurlah karena ada satu hal yang memang nggak bisa ya kita katakan nggak bisa dihindari ya. Mungkin karena aktivitas sebagian ya kepala keluarga itu berat ya. Ya kita juga maklumi itu. Tapi kalau bisa anak tidak melihatnya ya.
Nah, tidak apalagi melihatnya setiap hari dan itu menjadi kebiasaan, ya itu pasti akan ditiru oleh anak. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ala Ustaz. Demikian ya untuk yang bertanya, 2 pertanyaan senada. Selanjutnya kami ajukan pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Balikpapan. Ya Ustaz, apakah benar dampak tidur setelah asar ataupun setelah isya itu menjadikan bodoh kepada si anak, Ustaz? Ya, ya terutama tidur pagi ya dan tidur sore. Itu 2 waktu yang makruh kita tidur ya, karena mendatangkan efek negatif, dampak yang buruk bagi ya, otak, bagi kesehatan jasmani ya. Ya seperti yang disebutkan ya bahwa tidur pagi itu perkara yang humkun ya, ke satu kebodohan, yaitu mendatangkan penyakit hamakah, yaitu kebodohan. Ya, dan tidur siang tidur sore itu khurukun, satu yang tidak baik ya, menyelisihi kebiasaan yang baik. Ya, dan sering kita mungkin pernah alami juga, kita tidur sore ya, misalnya ini tidur sore ya, apa yang terjadi, bangun-bangun kita menjadi orang linglung, kita nggak tahu itu pagi atau petang, kan begitu ya. Kadang-kadang kita juga nggak tahu kita ini di mana begitu. Itu efek tidur sore, itu mungkin pernah kita alami. Ya, kadang-kadang kita nggak tahu ini kita tidur di mana gitu ya. Ya waktunya apa? Bangun-bangun kita mau sholat subuh, padahal apa? Ya baru adzan maghrib, kita kira itu adzan subuh. Ya, dan demikian itu dampak yang mungkin pernah dirasakan oleh banyak orang ketika dia tidur sore. Tidur pagi, dampak yang paling nyata yang mungkin pernah kita alami adalah penyakit malas. Itu yang paling ya menonjol ya dampak buruknya dari kebiasaan tidur pagi, yaitu kita menjadi orang yang pemalas. Ya, hari itu kita lalui dengan malas-malasan. Kenapa? Karena tadi pagi kita tidur. Ya, sehingga badan ini kayaknya berat gitu ya untuk diajak beraktivitas. Kenapa? Karena badan itu kita gunakan untuk tidur di waktu berkah. Ya, maka coba lihat hewan-hewan, dia keluar dari sarangnya itu pagi-pagi mencari ya rezeki mereka. Ya, nah demikian. Aktivitas hidup di pagi hari itu waktu berkah, ya waktu terbaik ya yang Nabi doakan untuk umat beliau. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Jadi itu yang nampak secara nyata ya, pengaruh dari tidur pagi dan tidur sore ya. Penyakit malas, penyakit linglung ya, yang kerap kita dapati setelah kita melakukan kebiasaan buruk tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Masih kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ustaz, anak-anak kami sering main dengan anak tetangga. Tetapi barang-barang kami ternyata banyak yang berpindah tangan kepada anak tetangga tersebut. Kami selidik, ternyata memang anak tersebut memiliki kebiasaan mengkoleksi barang orang lain walaupun dilihat kurang berharga. Mohon nasihatnya Ustaz, apa yang harus kami lakukan kepada anak kami agar tidak terpengaruh kebiasaan buruk tersebut atau tidak terkena barang-barang kami diambil oleh anak tetangga tersebut, di mana anak-anak kami tentunya pasti selalu main dengan anak tetangga itu. Ya, ini masalah dengan tetangga ya, masalahnya ya. Kalau anak tetangga itu ya namanya anak-anak ya. Anak-anak nggak ngerti apa-apa. Yang harus paham itu adalah orang tuanya. Maka di sini ya kaitannya dengan hubungan kita dengan tetangga. Ya mungkin perlu kita berkunjung ke rumahnya dan menjelaskan hal ini dengan cara yang santun dan tidak membuat orang tuanya tersinggung, kan begitu ya. Bukan dalam konteks menuduh, kan begitu ya. Nah, tapi menceritakan. Kadang-kadang orang tuanya mungkin nggak tahu ya. Ya, ini ada penyakit yang namanya kleptomania ya, suka mengutil istilahnya. Ya mungkin itu mulai nampak dari kecil. Cuma kadang-kadang orang tua itu menganggap sepele, remeh, sehingga itu menjadi suatu ya kita katakan gangguan kejiwaan, penyakit jiwa juga.
ya, yang disebut kleptomania itu ya, suka mengutil barang orang. Ya, sehingga itu bisa kebiasaan itu bisa terus kita katakan bertahan atau bahkan terus berkembang sampai dia dewasa. Ya, nah itu akan menyebabkan kerugian yang besar bagi anak itu. Padahal ya penyakit-penyakit seperti ini ya sampai anak autis sekalipun kalau terapinya dilakukan secara dini, tidak terlambat ya, secara tepat ya, ya artinya begitu diketahui gejala itu langsung dilakukan terapi, itu bisa sembuh juga. Termasuk kita kan kelainan ya kejiwaan seperti kleptomania ini dan beberapa penyakit-penyakit kejiwaan yang mungkin sudah nampak kita katakan benih-benihnya ketika anak ini kecil. Tapi kadang-kadang orang tua itu mengabaikan, ya orang tua kadang-kadang menganggap itu nggak masalah, masih anak-anak. Ya, jadi mungkin ini kaitannya ya dengan tetangga kita ya, ini qadarullah kita kadang-kadang diuji dari tetangga kita kan begitu ya. Ya, hingga ada satu ungkapan al-jaru qoblad dar istilahnya. Lihat tetangga kiri kanan sebelum bangun rumah. Ya kira-kira itu ungkapan orang-orang Arab ya. Ya, lihat tetangga kiri kanan dulu sebelum bangun rumah. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan ya kita bisa membantu tetangga itu untuk memecahkan masalah anak mereka. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, tentunya kita juga harus proteksi anak-anak kita, membatasinya misalnya ya. Nah, mengalihkannya kepada pergaulan yang lebih baik ya. Nah, demikian. Nah, itu adalah kita katakan langkah yang bisa kita lakukan untuk memproteksi anak kita dari ya itu bisa menular juga ya. Nah, penyakit-penyakit kejiwaan ini bisa menular ya kepada anak-anak lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan dari buku Mencetak Generasi Rabbani ini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.